Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pengedar 1,3 kg sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi. 1 dari 3 pelaku memiliki pistol dan identitas polisi. Tiga pencuri belasan sepeda motor di Samarinda Seberang ditangkap polisi. Parade budaya se-Indonesia digelar di Samarinda. Tiga pengedar sabu-sabu ini Senin siang digelandang ke Mako Polda Kaltim di Balikpapan. Ketiganya ditangkap bersama barang bukti 1,3 kg sabu-sabu, senjata laras pendek jenis airsoft gun, dan kartu identitas polisi palsu. Sudah sini mamaku. Mau. Senjata dan kartu identitas palsu polisi didapat dari satu tersangka bernama Lois Adinata. Ia ditangkap di kilometer 4 Balikpapan Utara. Polisi memastikan ketiga tersangka merupakan pengedar narkoba. Narkoba ini. Pada saat kami melakukan penindakan, kami menemukan ada beberapa poket yang berada di dalam penguasaannya, dan kami cek kembali pendalaman lagi di tempat tinggalnya, kami menemukan beberapa poket kembali. Sehingga sementara ini masih dalam tahap pencarian. Sementara kita persangkakan sebagai pengedar. Sudah berapa lama dia menjalankan? Sementara masih tak ada. Mas, yang Polri yang mana, Mas? Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara seumur hidup. Polisi juga masih menelusuri asal-muasal barang bukti yang kini sudah disita. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Josi, pria asal Sungai Merdeka, Kutai Kartanegara ini ditangkap Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltim karena menjual togel di warung kelontongnya. Dari tangan pelaku disita kartu ATM dan ponsel yang digunakan untuk memasang togel. Modus judi yang ditawarkan Josi yakni memberi hadiah besar pada pemenang lotre melalui situs P4P4 dari media sosial. Dari aksinya tersebut, pelaku meraup untung hingga puluhan juta rupiah per bulannya. 6 bulan beraksi, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Idris. Izin bahwa yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana perjudian dengan online menggunakan situs PAPA 4D, jadi PAPA 4D. Yang bersangkutan menerima titipan dari kawan-kawan atau masyarakat yang ingin bertaruh judi, kemudian membayar lewat transfer. Dari sistem yang digunakan adalah apabila bertaruh di 2 angka 10.000 mendapatkan uang 700.000. Baik, terima kasih awak media yang sudah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.
4 dari 5 orang yang digiring polisi di Samarinda merupakan tersangka perjudian melalui jaringan internet. Para tersangka ditangkap di 2 lokasi, yakni di warnet Jalan Kemakmuran dan di Teluk Lerong. Bersama tersangka disita berupa rekap perjudian dan uang hasil transaksi perjudian. Salah satu pelaku menyatakan perjudian melalui jaringan internet ini sudah 2 bulan dijalankan. Sementara Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menegaskan, 1 dari ke-4 tersangka perjudian ini merupakan bandar judi togel. Langsung ya. Oke, apa lagi? Yang mana? Perjudian online yang dilakukan di salah satu warnet di Kota Samarinda, yang mana dari kejadian tersebut kita amankan 3 orang pelaku, yaitu saudara TF, AM, dan NF. Jadi yang bersangkutan ini menggunakan media atau warnet sebagai tempat untuk melakukan perjudian online yang kita kenal dengan Toko Gelap atau Togel, yang dilakukan oleh pelaku yang kita amankan di daerah Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong, Hulu, Kecamatan Sungai Kunjang. Mas, online itu baru 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. Pernah dapat untung besar nggak? Ya baru belum sampai sejuta lah. Belum sampai sejuta ya? Kamu ini ngajak orang kah atau sendiri? Sendiri. Akibat ulahnya, ke-4 tersangka terjerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Amir Hamzah dan Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengedar 1,3 kg sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi. 1 dari 3 pelaku memiliki pistol dan identitas polisi. Tiga pencuri belasan sepeda motor di Samarinda Seberang ditangkap polisi. Parade budaya se-Indonesia digelar di Samarinda. Tiga pencuri sepeda motor ini bernama Sofa Zubaidi Ikrom, Abdul Rahman, dan Taufik. Mereka ditangkap unit reskrim Polsekta Samarinda Seberang bersama 8 sepeda motor hasil curian. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyatakan sudah 14 sepeda motor yang dicuri pelaku. Akan tetapi sebagian dari motor curian ini sudah dijual dan sebagian lainnya digunakan sendiri. Saat ini polisi masih berupaya mendapatkan sepeda motor yang sudah dijual para pelaku. Kelompok ini telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di 14 TKP di wilayah hukum Polresta Samarinda. Peran masing-masing. Semuanya ada yang peran sebagai pemetik dengan menggunakan kunci C. Jadi mereka ini mobile, ya, ada yang membawa temannya, kemudian satu yang menjaga. Ya. Kemudian apabila mencari motor-motor yang diparkir, apabila ada yang mungkin kuncinya tertinggal, langsung dibawa. Kalau enggak, langsung diretak dengan menggunakan kunci T.
1 dari 3 tersangka menyatakan sepeda motor incaran pencurian yakni yang tertinggal kuncinya atau sepeda motor yang diparkir di luar rumah saat malam hari. Diambil Sekitar 10 10 ya. 10. Itu dari lokasi berbeda tuh. berbeda, Ada berapa TKP? kurang lebih 3. 3. Itu motor itu rencananya mau dijual atau bagaimana, Bang? Sebagian dipakai sendiri, sebagian dijual Dijual terus uangnya untuk apa, Bang? untuk biaya hidup sehari-hari, Bu. Pekerjaan sehari-hari apa? Wira swasta. Jual swasta. Bang, biasanya kayak gini jual motornya tuh kemana sih, Bang? Nggak nentu, Nggak nentu ya? saya nggak punya penadah yang tetap. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Beberapa sepeda motor yang dicuri pelaku sudah dikembalikan ke pemiliknya, sedang sebagian lain masih di kantor polisi. Amir Hamzah dan Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Waktu di barang bukti, tapi sementara kita titipkan. Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara ini tengah memasang garis polisi di salah satu bangunan yang berdiri di Kecamatan Sepaku tak jauh dari lokasi ibu kota negara. Garis polisi atau segel ini dipasang karena bangunan tersebut diduga didirikan tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Penajam Pasir Utara Alimuddin menyatakan, sejak ditetapkan sebagai ibu kota negara, Kecamatan Sepaku berkembang pesat. Meski aktivitas pemerintahan di kota negara belum dilakukan, namun di kecamatan tersebut sudah berdiri 1 hotel dan sudah mengantongi izin mendirikan bangunan dari pemerintah kabupaten. Kita lihat apakah mereka ini bangunan baru atau rumah penduduk yang sudah existing. Nah, itu kan nanti tentu kita harus berbeda perlakuannya. Ya. Tapi kalau badan usaha ya tetap kita ini. Izin perhotelan ada 1 yang sudah. Di Sepaku. Oh, di sini. Iya, di Sepaku. Di luar KIPP tadi. Oh, di luar. Ya. Itu proses apa? Ya. Proses apa aja yang sudah berjalan? Sudah sampai PBG sudah selesai. Sudah sampai? PBG sudah selesai. PBG. Izinnya semua sudah beres. Kecamatan Sepaku berkembang pesat sejak ditetapkan sebagai ibu kota negara Nusantara. Saat ini beberapa usaha termasuk penginapan dan rumah singgah mulai bermunculan. Pemkab Penajam Pasir Utara mengimbau semua pemilik usaha mendaftarkan usahanya agar tidak dijatuhi sanksi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Satgas COVID-19 di Rumah Sakit Talisayan ini merupakan satu di antara tim penanganan wabah COVID-19 yang masih disiagakan di Kabupaten Berau. Mereka disiagakan menyusul penyebaran COVID-19 yang belum sepenuhnya bisa dilenyapkan. Kepala Pelaksana BPBD Berau Tamrin menyatakan tim penanganan COVID-19 tetap akan bekerja hingga pemerintah membubarkan tim tersebut. Selama keputusan belum ditetapkan, maka mereka akan terus bersiaga di posnya masing-masing. Karena sepanjang COVID itu masih ada, maka Satgas pun tetap ada. Karena keputusan Presiden terkait penanganan COVID itu, khususnya pernyataan Presiden bahwa COVID dianggap bencana darurat, non alam darurat juga, maka kita tetap, Satgas tetap ada.
Kalau SK itu sudah dicabut, maka kita akan Satgas juga di kabupaten juga akan kita cabut. Kita sekarang melihat ada 4 kecamatan yang memang ada masih yang terkena virus COVID-19, masih ada. Kemudian yang sudah zona hijau ya artinya melihat situasi. Untuk wilayah Berau, pasien yang terpapar COVID-19 berjumlah 4 orang. Pasien tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Gunung Tabur, Talisayan, dan Biduk-Biduk. Akibatnya ketiga kecamatan ini masuk zona kuning COVID-19. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengedar 1,3 kg sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi. 1 dari 3 pelaku memiliki pistol dan identitas polisi. Tiga pencuri belasan sepeda motor di Samarinda Seberang ditangkap polisi. Parade budaya se-Indonesia digelar di Samarinda. Parade Budaya se-Indonesia tahun 2022 Senin siang berlangsung di Samarinda. Parade jelang acara Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-21 itu digelar di Jalan Kesuma Bangsa. Parade keanekaragaman seni dan budaya dari masing-masing daerah di Indonesia itu menarik perhatian warga karena peserta parade datang langsung dari daerahnya masing-masing. Kegembiraan juga dirasakan peserta setelah kegiatan semacam ini sempat terhenti 2 tahun akibat COVID-19. Mereka menilai kegiatan ini sangat penting untuk membangkitkan gairah generasi muda mencintai budayanya masing-masing. Jawa Barat, Kota Kembang, Paris Panjawa. Jadi hari ini ada parade mobil hias Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia. Kami perwakilan dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Sudah berapa kali event ini dilaksanakan dan berapa kali mbaknya mengikuti? Sejauh ini aku udah 2 kali ikut. Satu itu di 2019 di Pekan Kebudayaan Nasional di Jakarta. Terus ini yang kedua di Samarinda. Kalau menurut mbak, event ini tujuannya apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku ini tujuannya sebenarnya untuk Temu Karya ya. Jadi teman-teman budaya se-Indonesia silaturahmi bareng menampilkan penampilan khas dari daerah provinsi masing-masing yang bisa dinikmati oleh seluruh penikmat seni. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyatakan, parade budaya merupakan alat pemersatu bangsa sekaligus sarana penggiat ekonomi rakyat. Menggunakan kendaraan roda 4 namun tetap berpartisipasi. Dan juga langsung dihadiri oleh Kadis Kebudayaan Provinsi Riau. Kita menyadari budaya bangsa Indonesia ini menjadi alat pemersatu sekaligus alat penggiat ekonomi dan penyatu sosial politik. Jadi dengan budaya kita melepas sekat-sekat partai, sekat-sekat golongan, bahkan sekat-sekat agama. Oleh karena itu budaya Indonesia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, harus dijaga, harus dilestarikan, dan harus ditingkatkan kualitas serta kuantitas. Oleh karena itu Temu Karya ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas budaya di Indonesia. Dan alhamdulillah untuk yang ke-21 ini Samarinda menjadi tuan rumah. Parade budaya ke-21 di Samarinda ini diikuti 18 provinsi, sedangkan peserta Temu Karya Taman Budaya berasal dari 32 provinsi se-Indonesia dan akan berlangsung sepekan. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda.
Parade kostum untuk memeriahkan Hari Jadi Tenggarong Kutai Kartanegara disaksikan ribuan penonton. Karnaval tahunan bertajuk Tenggarong Kutai Carnival 2022 ini menarik perhatian warga karena sudah 2 tahun tidak digelar secara terbuka akibat COVID-19. Begitu atraktif, menarik, dan mempesona. Penampilan tingginya antusiasme ini menyebabkan peserta karnaval harus lebih bersabar guna memberi kesempatan pada warga yang ingin bersuah foto. Warga menyukai karnaval ini karena kreasi yang ditampilkan banyak ragamnya dan unik-unik. Umumnya kreasi yang ditampilkan peserta berasal dari kearifan lokal Kukar. Senang sih bisa lihat langsung. Biasanya kan 2 tahun ya nggak pernah ada. Jadi kayak senang aja karena langsung. Lebih ramai sih daripada karena mungkin karena 2 tahun nggak ada ini kan. Banyak udah nungguin dari jam 3 ya? Jam 3. Dari jam 3. Menurut saya peserta yang tampil sangat bagus, kreasinya sesuai dengan prototipe yang diberikan seperti lembu suana, yuta, dan topeng Nusantara. Kreasinya sangat-sangat luar biasa. Kita lihat dengan satu tema banyak sekali yang mereka buat. Rasa gembira juga dirasakan peserta karnaval. Antusiasme penonton ini memicu semangat mereka untuk terus berkreasi agar parade budaya tahunan di Kutai Kartanegara ini makin diminati warga. Kartanegara. Sebenarnya TKC ini setiap tahunnya digelar, hanya saja karena ada COVID, kemarin itu dilakukannya secara virtual. Dan alhamdulillah banget, sekarang pandemi sudah membaik, jadi tahun ini dilakukan di Jalan Raya lagi. Dan benar-benar senang banget karena ternyata masyarakat Tenggarong dan Kukar masih luar biasa sekali antusiasnya untuk menyaksikan kita. Itu artinya mereka masih mendukung kita untuk bisa berkreasi dan mendukung yang namanya kebudayaan ataupun kesenian dan juga kekayaan alam yang ada di Kutai Kartanegara. Karena selain kita mengangkat tema-tema kebudayaan, kita juga mengangkat keanekaragaman yang ada di Kutai Kartanegara. Tenggarong Kutai Carnival 2022 ini diikuti 30 peserta yang menampilkan 3 tema kearifan lokal, yakni lembu suana, batu yupa, dan topeng Nusantara. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Di belakang biasa, talentnya berbakat. Defile prasasti batu yupa. Balap motor di lintasan semen ini berlangsung di sirkuit non-permanen Kompleks Stadion Aji Imbut Tenggarong Kutai Kartanegara. Meski lombanya digelar di Tenggarong, namun pesertanya datang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Tercatat 280 pebalap meramaikan lomba tersebut. Selain kelompok dewasa, lomba memperebutkan Piala Sultan 2022 ini diramaikan pula oleh pebalap kelompok umur 12 tahun. Pebalap cilik diikutsertakan untuk mencari bibit andal guna menghadapi berbagai kejuaraan balap motor profesional. Kukar, tim Kukar sangat gembira sudah bisa menyelenggarakan event road race karena kita ketahui bahwa di Kukar sendiri sudah kurang lebih 4 tahun vakum untuk dunia otomotifnya. Kategori yang kami lombakan ini yang kelas utamanya di kelas Rocky Novice dengan expert. Untuk kelas tambahannya di underbone 2 tak sama di kelas umur 12 tahun MotoGP. Itu kami prioritaskan untuk bibit untuk pembalap Kukar. Peserta menyatakan sudah merindukan suasana lomba yang sudah 4 tahun tidak dilaksanakan.
Bagi pebalap, lomba tersebut bukan hanya sekadar memacu sepeda motor, namun juga untuk meningkatkan kualitas sebagai pebalap. Sangat positif sih event-event kayak gini. Event kayak gini kan udah jarang kan. Jadi kayak 3 bulan sekali atau 2 kali. Harusnya kan setiap bulan harus ada gitu biar orang-orang juga nggak balap liar juga kan. Yang diperlukan tuh yang jelas skill ya. Diperlukan skill, terus fisik, latihan, harus sabar juga sih. Kan lagi di belakang ini kan lagi orang harus sabar juga. Latihan, fisik, jogging sini juga. Para pebalap berharap agar lomba semacam ini makin sering digelar, agar pebalap Kukar makin teruji dan meningkat kualitasnya. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai, Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.